Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak soleh dan soleha, kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran online kita, yaitu pembelajaran matematika kali ini ya. Anak soleh dan soleha, semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini dan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama berada di rumah ya. Anak soleh dan soleha, marilah hari ini kita berdoa dulu sebelum kita belajar ya. Ustazah pimpin dari sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya, baiklah anak-anak, hari ini kita mulai dengan pembagian bilangan bulat. Kembali dengan pembagian bilangan bulat, bahwa dia sama dengan perkalian, bahwa ketika positif dibagi dengan positif maka hasilnya akan positif, dan ketika negatif dibagi dengan negatif maka hasilnya positif. Ketika tanda bilangannya berbeda, positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Begitupun dengan negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya akan negatif. Jika kedua tandanya sama, ingat saja jika kedua tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Namun jika kedua tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Ya, ingat baik-baik mengenai operasi mengenai tanda bilangan seperti ini ya. Ya, kita mulai dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama ya. Positif 48 dibagi positif 2. Kita lihat hasilnya. Kita menggunakan metode bersusun atau porogapit. Ya, metode bersusun atau bahasa kerennya disebut dengan metode porogapit. Ya. 48 sebagai yang dibagi ada di dalam ya, 48 ada di dalam, sementara angka 2 ini ada di 2 sebagai pembagi ya. Kita lihat ini satuan dan ini puluhan, ini puluhan, ini satuan. Kita bagi dulu yang satuan seperti ini ya. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2. Kalau kita tidak mengerti dari mana 4 dibagi 2, kita cari dulu perkalian 2. Perkalian 2 ya. Perkalian 2 berarti 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12, 2 kali 7 14, 2 kali 8 16, 2 kali 9 18. Kita lihat 4 dibagi 2. Kita lihat hasilnya yang mana 4 dibagi 2. Oh, sepertinya ini 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi kita ingat lagi ya, bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Jadi kalau 4 dibagi 2 seperti ini, kita lihat perkalian 2, maka hasilnya adalah 2. Kita simpan di atas ya hasilnya. Kemudian untuk di bawah ini kita kali lagi. Untuk turun ke bawah di sini ya, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kita kurangi. Ini dapatnya dari 2 kali 2. Kemudian 4 kurang 4 adalah 0. Tidak usah ditulis ya. Kemudian ada lagi yang belum turun, angka 8 lagi kita bagi menjadi 2. Kita bagi 2. 8 bagi 2. Kita lihat lagi perkalian 2. Kita lihat lagi perkalian 2. Hasil mana yang ada 8-nya? Oh, ini dia. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Ya, kita naik lagi, simpan di atas adalah angka 4. Kemudian untuk turun kita kalikan.
4 dikali 2. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Jadi 8 ini didapat dari 4 kali 2. Kita kurangi, hasilnya adalah 0. Jika hasilnya sudah 0 maka berarti sudah habis. Jadi 48 dibagi 2 hasilnya adalah positif 24. Kemudian kita ke contoh yang kedua. 78 dibagi negatif 3. 78 dibagi negatif 3. Ingat, kalau tandanya berbeda maka hasilnya nanti akan negatif. Berarti kita sudah tulis memang tanda negatif. Kemudian kita cari dengan cara bersusun atau porogapit. Dan ingat bahwa sekali lagi pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Kita bagi ya. 78 di dalam sebagai yang dibagi, kemudian pembaginya ada 3. Kita cari dulu kali-kali 3 supaya memudahkan ya. Supaya memudahkan. Karena nanti kita akan bagi 7 dibagi 3. 7 dibagi 3. 3 kali 1 3. 3 kali 2 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. 3 kali 4 12. Dan seterusnya ya. Kita lihat 7 dibagi 3. Ada hasil yang angka 7? Tidak ada ya, tidak ada yang hasil angka 7. Maka kita cari yang mendekati tapi tidak boleh lewat dari angka 7. Cari hasil dari perkalian 3 yang mendekati 7 dan tidak lewat dari angka 7. Kita lihat. Kalau 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Nah 9 ini sudah lewat, sudah melewati angka 7. Maka kita cari yang mendekati dan tidak lewat dari angka 7 yaitu angka 6. Maka kita dapatkan 6 dibagi 3 adalah 2. 2 berarti kita tulis 2 di atas. Kemudian kita kalikan lagi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ini hasilnya 2 kali 3. Kemudian kita kurangi 7 kurang 6. 7 kurang 6 adalah 1. Kemudian kita turun karena tidak bisa 1 dibagi 3 ya. Kemudian kita turun angka 8. Ya. 18 dibagi 3. Kali-kali 3 yang menghasilkan 18. Kita lanjut lagi. 3 kali 5 15. 3 kali 6 18. 18. Nah, jadi kali-kali yang 3 yang menghasilkan 18 adalah 3 kali 6, berarti 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kita turun lagi 6 dikali 3. Kalau untuk turun dikali ya, kalau di atas ke atas bagi 6 kali 3 sama dengan 18. Ini hasilnya adalah 0. Kalau sudah 0 berarti sudah didapat jawabannya. Berarti hasilnya adalah negatif 26. Selanjutnya negatif 125 dibagi dengan positif 5. Ya, kita lihat negatif dengan positif tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Terus memang tandanya ya. Kemudian kita bagi negatif 125 dibagi dengan 5. 1 dibagi 5 tidak bisa ya. 1 dibagi 5 tidak bisa. Kita ambil 2 angka untuk bisa membaginya. 12 dibagi 5. Kita cari perkalian 5 yang mendekati angka 12. Yang sama dengan angka 12 atau yang mendekati angka 12 dan tidak boleh melewati. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10. 5 kali 3 15. 5 kali 4 20. 5 kali 5 25. Kita cari ya yang mendekati angka 12.
5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15. Nah, 15 ini sudah melewati angka 12. Maka yang sebelumnya kita ambil ya, berarti angka 10. Berarti 12 bagi 5 yaitu hasilnya adalah 2. Ya, 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. 2 kali 5 ya. Kemudian 1 kurang 1 0, tidak usah kita tulis. Turun 2 kurang 0 adalah 2. Kemudian turun angka 5. Jadi 25 dibagi 5 adalah ini, 25 dibagi 5 adalah 5. Kemudian kita turun lagi, 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Ya, habis ya, 0. Berarti hasilnya adalah negatif 25. Ya, kemudian contoh yang keempat yaitu 730, negatif 730 dibagi dengan negatif 2 ya. Maka hasilnya kalau tandanya sama, negatif dan negatif, maka sebentar nanti hasilnya akan positif. Kita cari dengan metode bersusun atau porogapit ya. Kita kesatuan dulu. 7 dibagi 2, 7 dibagi 2, 7 dibagi 2. Perkalian 2 lagi, ingat perkalian 2. Kita berpatokan ke perkalian 2. 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 6, 12. Kita cari angka perkalian 2 yang mendekati, yang hasilnya mendekati angka 7 dan tidak boleh melewati ya. Dilihat ini bahwa hasilnya adalah ini sudah melewati ya, 2 kali 4 8. Berarti hasilnya kita ambil adalah angka 6. Angka 6 itu dari perkalian 2 kali 3. Maka di sini kita kalikan 3. Untuk turun kita kali. 3 kali 2 adalah 6. Tulis di sini ya. Kemudian 7 kurang 6 adalah 1. 1 dibagi 2 tidak bisa. Kita turunkan lagi angka 3. Ya. 13 dibagi 2. Kita cari perkalian 2 yang mendekati angka 13. 2 kali 7 ini kan sudah 14. Jadi ini sudah melewati. Jadi kita cari yang sebelum angka 13 yang mendekati bahwa itu ada hasilnya adalah 12. Sehingga 13 dibagi 2 itu adalah 6. Naikkan 6. 6 dikali 2 adalah 12. Ini dari 6 kali 2 ya, 12. 1 kurang 1 0. 3 kurang 2 1. 1 lagi dibagi 2 tidak bisa. Kita turunkan lagi angka. Ini yang belum turun ya. Angka 0. 10 dibagi 2. Kita cari perkalian 2 yang menghasilkan 10. Ya, ini dia. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya. Hasilnya adalah positif 365. Ya, anak soleh dan soleha, kunci dari pembagian ini bahwa kalian sudah harus mengerti dengan konsep perkalian, dan kalau perlu kalian menghafal perkalian sehingga lebih mudah untuk menyelesaikannya. Untuk perkalian ini memang sangat penting karena memang diterapkan di mana saja. Jadi kalian harus mengaplikasikan dan menghafal perkalian sehingga bisa mengerti mengenai konsep pembagian ini ya, karena pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Semoga kalian mengerti mengenai pembagian ini. Jika kalian belum mengerti, silakan japri kepada ustazah agar bisa dijelaskan lebih jelas lagi mengenai pembagian bilangan bulat ini ya, anak soleh dan soleha. Baiklah, untuk pengerjaannya ini tidak usah ditulis juga ini ya.
silahkan nanti sebentar dikerjakan soalnya memakai metode porogapit ini. Tidak usah ditulis perkalian ini seperti ini. Ustazah tuliskan ini agar memudahkan kalian untuk melihat perkalian tersebut. Kalau kalian sudah menghafal perkalian, alhamdulillah, sehingga kalian bisa mengerjakan pembagian dengan mudah ya. Anak soleh dan soleha, baiklah, itulah penjelasan Ustazah mengenai pembagian bilangan bulat. Ustazah ingatkan lagi tadi bahwa untuk tanda bilangan, jika tanda bilangannya sama, positif dibagi positif dibagi positif, maka hasilnya akan positif. Jika pembagiannya berbeda, misalnya positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Negatif pula dibagi dengan positif, maka hasilnya akan negatif. Ya, anak soleh dan soleha, itulah pembelajaran matematika kita. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.